Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita melihat ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka mendudukinya. Tugas daripada 12 orang ini adalah untuk mengintai. Tetapi kenyataannya setelah mereka mengintai selama 40 hari, laporan daripada ke-12 orang ini terlihat berbeda. Ada dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah 10 orang yang melaporkan dengan hal-hal yang negatif. Mereka menceritakan bangsa yang ada di sana adalah bangsa yang besar, bangsa raksasa, bangsa yang memakan orang. Dibandingkan dengan mereka, bahwa mereka adalah seperti belalang, sehingga mereka takut untuk menyerang bangsa atau menduduki negeri itu. Sebaliknya, dua dari mereka yaitu Kaleb dan Yosua tidak demikian. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memasuki negeri itu dan mendudukinya sebab Allah mereka adalah Allah yang lebih kuat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa walaupun objek yang diteliti itu sama, tapi hasilnya adalah berbeda. Kenapa demikian? Karena ke-8 orang itu melihat pada dirinya sendiri kekuatannya sehingga mereka menjadi takut. Tetapi Kaleb dan Yosua melihat Allah yang besar, Allah yang menuntun, Allah yang selama ini menolong mereka berhasil keluar dari Mesir. Oleh sebab itu mereka yakin mereka akan menang. Akibat daripada ucapan yang membusukkan itu dari 8 orang tersebut membuat banyak bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka menjadi marah terhadap Musa. Mereka memberontak terhadap Allah. Tentu saja hal ini sangat melukai hati Tuhan. Yang menjadi pelajaran kepada kita adalah bagaimana iman daripada Kaleb dan Yosua.
mereka tetap maju berperang, dan akhirnya adalah memang mereka saja yang sampai ke tanah perjanjian. Sebaliknya bangsa yang bersungut-sungut, orang yang mengeluarkan kabar busuk, itu tidak sampai ke tanah perjanjian. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita boleh melihat bahwa pentingnya kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata perjanjian sesuai dengan firman Allah, mengandalkan Tuhan. Dan kata-kata yang baik itu, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, itu yang membuat bangsa Israel selanjutnya berhasil menduduki tanah Kanaan. Kiranya kata-kata kita juga sehari-hari adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang membangkitkan iman, sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh sebesar apapun. Demikian ulasan firman Tuhan. Tuhan memberkati.